Manusia mengalami dua fase kematian. Fase yang pertama, manusia terpisah atau mengalami kematian yang dinamakan kematian dipisahkan dari hadirat Bapa di surga. Itu fase kematian pertama. Fase kematian kedua, Kejadian 5 mencatat manusia masih hidup 930 tahun. Fase kematian kedua, manusia mengalami kematian secara fisik. Roh dipisahkan dari tubuh. Dua fase kematian. Yang pertama, manusia dipisahkan dari hadirat Bapa. Fase kematian kedua, manusia terpisah roh dari tubuh, kematian secara fisik. Karena pengorbanan itu artinya begitu dalam, Yesus ketika datang untuk saudara harus melewati dua fase kematian. Nah, saya mau bawa saudara ke dalam pengertian ini. Kenapa sampai begitu berat ketika dia mau naik ke atas kayu salib? Di luar daripada kebenaran Tuhan. Kami mau melekat kepada Tuhan, melekat kepada sumbernya. Terima kasih buat hari ini, karya Tuhan besar, karya Tuhan ajaib. Kami sambut firman yang hidup, firman yang akan memerdekakan hidup kami. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Haleluya, silakan duduk. Shalom. Hari ini adalah hari yang patut dirayakan setiap hari dalam kehidupan saudara dan saya. Hari ini adalah hari yang menentukan masa depan kehidupan saudara. Hari ini adalah hari yang membentangkan sebuah karya yang begitu dahsyat, yang tidak bisa hanya kita rayakan hanya satu hari saja di sepanjang tahun. Ini adalah momen, sebuah monumental yang luar biasa, tapi saya mau ajak saudara untuk menangkap pengertian ini, Jumat Agung ini, dan kemudian rayakan karya Kristus dengan hidup saudara setiap hari dalam hidup saudara. Ini adalah turning point, titik balik di mana Tuhan mengembalikan semua rancangan-rancangan awalnya ke dalam tangan manusia. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan pernah didistorsi, tapi tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan itu ajaib. Oleh sebab itu Jumat Agung harus selalu dikaitkan dengan rancangan awal Tuhan di dalam kitab Kejadian. Rancangan awal Tuhan harus dipelajari. Rancangan awal Tuhan itu harus dimengerti supaya gereja kembali kepada esensi yang utama. Karena karya Kristus di kayu salib bukan sekedar hanya memberikan saudara kehidupan kekal, bukan sekedar hanya mengorbankan tubuhnya untuk saudara dan kemudian menghapus dosa saudara. Bukan sekedar itu saja yang kita terus rayakan setiap tahun, tapi kita harus mengerti kehidupan ini harus kembali ke dalam posisi awal seperti awalnya karena pemulihan terjadi di atas kayu salib. Sebuah sumber yang luar biasa, sebuah hadirat Tuhan yang luar biasa yang harus dipelajari hari lepas hari dan dikejar kebenaran itu karena kebenaran akan memerdekakan hidup saudara. Buka bersama-sama saya di Kejadian pasal yang pertama. Ayatnya yang ke-11 mengatakan begini. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-11, firman Tuhan mengatakan dengan jelas. Berfirmanlah Allah pada awalnya, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tuhan berfirman kepada tanah ketika pada awalnya dia menciptakan tumbuh-tumbuhan. Perhatikan kalimat demi kalimat. Tuhan berfirman kepada tanah ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Berarti sumber daripada tumbuh-tumbuhan adalah tanah. Pertanyaan saya kepada saudara, ketika tumbuh-tumbuhan dicabut dari tanah, tumbuh-tumbuhan pasti mati. Berarti di dalam setiap kehidupan pada awalnya sudah ada kematian di dalamnya. Saya ulangi, setiap kali ada sebuah kehidupan di dalam proses kreasi, ada kematian di dalamnya. Tapi catat ini baik-baik, kematian tidak akan pernah bisa berkuasa atas ciptaan Tuhan ketika ciptaan itu ada melekat pada sumbernya. Tuhan berfirman kepada tanah untuk menciptakan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tidak akan pernah bisa mati ketika tumbuh-tumbuhan melekat di atas tanah.
Tumbuh-tumbuhan akan mati ketika dia dicabut dari sumbernya. Kejadian 1 ayat 20 mengatakan begini. Kejadian 1 ayat 20 firman Tuhan katakan begini. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan ikan-ikan yang ada di laut? Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan let the water produce. Biarlah air mengeluarkan binatang-binatang yang berkeriapan di bawah air. Sumber daripada ikan-ikan yang ada di bawah air adalah air itu sendiri. Karena Tuhan berfirman kepada air. Sumbernya daripada ikan yang ada di laut adalah air. Ketika ikan dipisahkan dari sumbernya mati, pasti mati. Tapi kematian sekali lagi tidak berkuasa ketika ciptaan itu melekat pada sumbernya. Perhatikan ayat yang ke-24. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan binatang melata dan binatang yang merayap di atas permukaan bumi. Ayat 24 mengatakan begini, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Tuhan berfirman kepada bumi ketika dia menciptakan binatang melata dan binatang liar. Binatang melata dan binatang liar akan terus hidup ketika mereka melekat di habitatnya atau di sumbernya, karena sumbernya adalah bumi. Karena Tuhan berfirman kepada bumi. Kematian tidak berkuasa ketika mereka melekat pada sumbernya. Pertanyaan yang paling penting, siapa sumber daripada kita? Siapa sumber daripada manusia ketika Tuhan menciptakan manusia pada awalnya? Perhatikan ayat 26, firman Tuhan katakan begini. Ayat 26 dengan jelas firman Tuhan katakan begini. Bagian yang pertama saja. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan tidak berfirman kepada tanah. Tuhan tidak berfirman kepada bumi. Tuhan tidak berfirman kepada air. Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Let us make man. Baiklah kita menciptakan manusia. Oleh sebab itu sumber daripada saudara dan saya adalah Tuhan. Bahan bakunya tanah. Sumbernya bukan tanah. Itu harus diluruskan. Sumbernya bukan tanah, bahan bakunya tanah. Sumbernya adalah Tuhan itu sendiri. Dan setiap kali, kembali kepada pernyataan tadi, setiap kali ada kehidupan, pasti di dalamnya ada kematian. Tapi kematian tidak berkuasa ketika ciptaan itu melekat pada sumbernya. Sumber daripada saudara dan saya adalah Tuhan itu sendiri. Di dalam proses kreasi, apakah ada kematian? Ada. Kematian sudah ada. Tapi saya mau beritahu ini dan catat ini baik-baik. Kematian pada awalnya diciptakan mati, tidak berkuasa atas ciptaan Tuhan, khususnya manusia. Death was created. Death was created. Death, kematian pada awalnya tidak punya sengat, tidak punya kuasa atas manusia. Dan karena Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri, manusia kemudian tahu bahwa sumbernya dia adalah Tuhan. Makanya kemudian ayat berikutnya Tuhan katakan begini. Di Kejadian pasalnya yang kedua ayat 17 firman Tuhan katakan begini. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Ini peringatan instruksi pertama diberikan kepada manusia. Sebab pada hari engkau memakannya, pada hari engkau memakannya, pada hari engkau tidak taat, pada hari engkau hidup di luar ketaatan akan firman. Perhatikan kalimat berikut ini, pastilah engkau mati. Dengan kata lain bahasa Inggrisnya, surely you will die. Dengan kata lain, ketika engkau hidup di luar ketaatan akan firman-Ku, engkau melepaskan hidupmu dari sumbernya dan engkau akan mengaktifkan kematian dan kematian akan berkuasa atas dirimu. Itu artinya. Sekali lagi, harus jelas urutannya. Kematian sudah ada pada awalnya, tetapi kematian tidak punya kuasa atas manusia. Kematian diciptakan mati, default stage-nya mati. Death was created dead. Mati. Tapi ketika pada hari itu engkau tidak taat, engkau melepaskan hidupmu dari sumbernya, engkau mengaktifkan kematian. Siapa yang membunuh manusia? Bukan Tuhan.
Siapa yang membunuh manusia? Manusia itu sendiri. Manusia mengaktifkan kematian di hari dia tidak taat akan firman Tuhan. Dan kata surely you will die, pastilah engkau mati, tidak bisa diganggu gugat oleh Tuhan. Karena Mazmur mengatakan dengan jelas, you put your word above all your names. Engkau mengatasnamakan firman-Mu di atas namamu sekalipun. Dengan kata lain, Tuhan tahu repercussion-nya, Tuhan tahu akibatnya daripada ini semuanya. Dia tahu bahwa anak yang tunggal sebentar lagi harus dikirimkan ke muka bumi untuk menyelamatkan manusia. Manusia tidak tahu. Dan Tuhan tidak bisa mengatakan kepada manusia, aduh kenapa engkau gagal? Aku kasih dispensasi deh, supaya yang berikutnya baru kamu akan mati. Dia tidak bisa melawan perkataan atau firman-Nya sendiri. Dan akhirnya manusia mati. Nah inilah yang dinamakan sebuah proses pengorbanan yang begitu dahsyat. Manusia mengalami dua fase kematian. Fase yang pertama, manusia terpisah atau mengalami kematian yang dinamakan kematian dipisahkan dari hadirat Bapa di surga. Itu fase kematian pertama. Fase kematian kedua, Kejadian 5 mencatat manusia masih hidup 930 tahun. Fase kematian kedua, manusia mengalami kematian secara fisik. Roh dipisahkan dari tubuh. Dua fase kematian. Yang pertama, manusia dipisahkan dari hadirat Bapa. Fase kematian kedua, manusia terpisah roh dari tubuh, kematian secara fisik. Karena pengorbanan itu artinya begitu dalam, Yesus ketika datang untuk saudara harus melewati dua fase kematian. Nah, saya mau bawa saudara ke dalam pengertian ini. Kenapa sampai begitu berat ketika dia mau naik ke atas kayu salib? Ada dua fase kematian yang akan dihadapi oleh Yesus. Tapi dia tidak pernah, atau Alkitab tidak pernah mencatat, tidak pernah mendokumentasikan bahwa Yesus ketakutan, atau stres, atau betul-betul bimbang dan lain sebagainya. Atau betul-betul mendapatkan sesuatu posisi yang sangat mengerikan, menghadapi kematian secara fisik. Tidak pernah. Tidak pernah. Yang menjadi momok dan beban besar bagi dia adalah ketika dia akan dipisahkan dari hadirat Bapa di surga. Kenapa? Di dalam hadirat Bapa itu adalah tempat yang paling aman dan paling nyaman. The presence of God. Saudara bisa hadir di tempat ini. Tapi banyak daripada jemaat yang bisa pulang juga dan tidak rasakan hadirat Tuhan. Saya percaya di tempat ini semua merasakan hadirat Tuhan. Tapi banyak orang yang hadir tapi tidak rasakan hadirat. Karena attendance is not presence. Attendance is different than presence. Hadirat adalah presence of God. Saya bisa hadir di dalam sebuah pernikahan kemarin dan saudara ketemu sama saya. Wow, saya juga hadir Pak, saya juga hadir. Tapi kenapa gak ketemu? Karena tempatnya besar, banyak orang dan lain sebagainya. Kita bisa hadir, tapi belum tentu merasakan hadirat. Karena hadirat artinya lebih dalam, countenance to countenance, face to face, intimacy, intimate, itu hadirat. Itu hadirat. Saya bisa hadir di rumah saya, tapi anak saya bisa celaka karena hadirat saya tidak ada bersama-sama dengan dia di kamar sebelah misalnya. Saya hadir bersama-sama dengan dia di rumah itu, tapi hadirat saya tidak dirasakan oleh dia sehingga ketika dia naik kursi misalnya dia terjatuh. Tapi ketika hadirat saya bersama-sama dengan dia, dia aman. Makanya kenapa? Hadirat adalah tempat yang paling aman dan paling nyaman. Makanya kenapa ini menjadi momok yang begitu luar biasa. Karena pernahkah kita berpikir bahwa Yesus tidak pernah dipisahkan dari hadirat Bapanya? Tidak pernah. Semua yang kita lihat di video demi video film The Passion of Christ, yang kita rasa iba dan emosi kita kemudian terusik dan lain sebagainya ketika kita lihat deraan dan cedera yang begitu luar biasa, luka yang begitu luar biasa dialami Yesus. Betul, itu sesuatu yang patut dihormati karena dia melewati siksaan fisik yang luar biasa. Tapi Alkitab tidak pernah mencatat dan mendokumentasikan keluar dari mulut Yesus sesuatu yang mengerikan dari mulutnya dia berhubungan dengan siksaan fisik. Tidak pernah ada. Tapi berkali-kali dia mengeluarkan kalimat dari mulutnya yang selalu berhubungan dengan hadirat Bapa di surga.
Kenapa? Karena dia tahu sebentar lagi dia akan dipisahkan dari hadirat Bapa. Karena dia tahu A ganti A, B ganti B. Pengorbanan selalu seperti itu. Ketika manusia pada awalnya mengaktifkan kematian, kematian berkuasa atas manusia. Manusia melewati fase kematian yang pertama, dipisahkan dari hadirat Bapa. Yang kedua, mati secara fisik. Yesus pun harus melewati hal yang sama. Itu arti daripada kematian. Alkitab mencatat dengan jelas. Matius 26 ayat 39 dikatakan begini. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, is there any possibility, bisa tidak, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini bukan bicara karena mau ada kematian atau siksaan secara fisik, bukan. Ini karena sebentar lagi dia tahu bahwa hadirat Bapa di surga akan meninggalkan dia. Seumur hidupnya dia tidak pernah dipisahkan dari hadirat Bapanya. Anak saya yang kecil beberapa tahun yang lalu waktu dia masih umur sekitar 5 tahun. Kami ada di pasar malam di luar negeri, tiba-tiba dia terhilang. Dia selalu adalah anak laki-laki yang selalu pegang tangan saya ketika jalan. Karena dia tahu itu tempat yang paling aman dan nyaman. Di pasar malam hari itu, dia terhilang. Hanya beberapa detik saja dia terhilang. Mungkin 1-2 menit dia terhilang. Saya bingung, dia juga bingung. Dan ketika di kerumunan orang-orang ini, saya melihat ada tubuh kecil di ujung sana. Dan kemudian dia lihat matanya berpandangan dengan saya. Dia teriak dengan keras, "Dede!" Saya tahu suara itu. Dan saya panggil namanya Keaton. Namanya Keaton. Stay there, diam di situ. Dia gak diam, dia lari ke saya. Dia buka itu celah-celah dari orang, dia lari, dia tahu sumber suara itu. Dan ketika dia menghampiri saya, dia peluk saya. Dad! Dia tahu itu tempat yang paling aman dan nyaman. Dia nangis, dan di dalam pelukan saya dia tertidur akhirnya. Dia aman, dia nyaman. Anak tidak pernah dipisahkan dari Bapa di surga. Makanya kenapa Yesus pada hari itu mengalami proses yang dinamakan hematohidrosis. Saya pernah bagikan sedikit tentang peristiwa ini. Hematohidrosis adalah peristiwa yang dialami Yesus ketika peluh bercampur dengan darah. Itu adalah sebuah research atau sebuah penelitian dari Dr. Frederick Zugibe, saya kutip. Dan dia katakan manusia selalu diteliti sama dia. Ketika manusia sampai kepada stress level yang paling tinggi, manusia mengalami proses yang dinamakan hematohidrosis, peluh bercampur darah. Dan yang sangat menarik dia katakan begini, di dalam sejarah karir saya tidak pernah menemukan orang yang sampai kepada titik stress level tertinggi itu. Peluh bercampur darah, karena belum sampai kepada titik itu manusia mengalami 2 hal. Yang pertama manusia bunuh diri, yang kedua manusia jadi gila. Yesus tidak bunuh diri, Yesus tidak jadi gila. Yesus sampai kepada titik stres level tertinggi, makanya mengalami hematohidrosis, peluh bercampur darah. Karena apa? Sebentar lagi hadirat Bapa akan dipisahkan dari dia. Bukti yang paling luar biasa adalah teriakan dia di atas kayu salib. Matius 27 ayat 46 mengatakan begini. Matius 27 ayat 46 mengatakan begini. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Yang artinya adalah Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Father, why have you forsaken me? Dia tidak pernah berteriak yang ada hubungan dengan siksaan secara fisik. Betul itu pasti sakitnya luar biasa. Tapi yang lebih menyakitkan bagi Yesus dan membuat stres level tertinggi adalah ketika hadirat Bapa meninggalkan dia. Karena dosa yang ditumpahkan atas dia, dosa yang terdahulu dan yang terkemudian ditumpahkan di atas dia sampai Bapa memalingkan kepalanya karena tidak bisa melihat begitu jorok, begitu kotornya anaknya. Makanya dia teriak, Father, why have you forsaken me? Kenapa? Pengorbanan harus diganti pengorbanan.
Pengorbanan A diganti A, B diganti B. Ada 2 fase kematian yang manusia lewati, ada 2 fase kematian yang Yesus harus lewati. Setelah dia berteriak ini, baru dia mengalami fase kematian secara fisik yang juga manusia alami. Itulah Yesus kita. Makanya bagi saya, dia adalah superhero saya dan superhero-nya saudara. Begitu dahsyat, begitu luar biasa peristiwa ini. Supaya apa? Supaya setelah semuanya selesai, hadirat Bapa dikembalikan ke dalam tangan saudara. Supaya apa? Supaya setelah itu semuanya selesai, di hari ketiga dia bangkit. Akses daripada Bapa di surga, the presence of God, saudara bisa akses di mana saja. Saudara bisa ketemu sama dia di kamar mandi, saudara bisa berdoa. Di angkot, di telepon, di tempat umum, dimanapun, di mall, dimanapun. Saudara gak usah datang ke tempat ibadah, dimanapun saudara berada. Akses daripada the presence atau hadirat Tuhan saudara bisa rayakan. Karena dikembalikan ke dalam posisi awal. Di dalam posisi awal manusia gak perlu tata ibadah pada awalnya. Manusia gak perlu 2 lagu cepat, 2 lagu pelan dan kemudian ada firman Tuhan dan manusia bisa ketemu Tuhan. Waktu saat itu gak ada seperti begitu. Manusia dikembalikan ke dalam posisi awal. Manusia bisa bercengkrama dengan Tuhan kapan saja dia mau. Dan yang lebih luar biasa lagi, ketika proses ini dialami, Yesus mengalami pericardium failure. Pericardium failure adalah jantung kolaps. Dr. Frederick Sugebe mengatakan ketika lambung ditusuk air keluar itu adalah sebuah tanda, ada sebuah indikasi. Setiap kali ada proses hematohidrosis pasti ujungnya adalah pericardium failure, jantungnya kolaps. Karena tingkat stres level yang tertinggi. Dan pada saat itu ketika dia mengembuskan nafas yang terakhir, dan di hari ketiga dia bangkit, kembali kematian dikembalikan dalam posisi awal, kematian kembali dibuat mati. Tidak lagi berkuasa atas saudara. Makanya dengan bangga saudara bisa katakan begini, di detik nanti saya menutupkan mata di bumi ini, di detik itu pun juga saya bangkit di pangkuan Bapa yang luar biasa. Karena kematian tidak lagi berkuasa atas saudara. Kematian tidak ada lagi sengatnya, makanya Paulus katakan begini, death, where is thou sting? Di mana sengatmu kematian? Makanya siapapun yang sudah pernah meninggalkan saudara, ada ibu, bapak, mungkin orang tua, adik, kakak, siapapun anak. Ketika mereka menutupkan mata di bumi ini, mereka sudah bangkit di pangkuan Tuhan yang luar biasa. Karena kematian tidak lagi berkuasa atas manusia. Kematian kembali dibuat dalam posisi awal seperti waktu zaman kejadian. Di dalam proses kreasi, saudara dan saya menginjak kematian di bawah kaki kita. Itulah Tuhan kita, itulah Tuhan yang luar biasa. Makanya kenapa ketika saudara mempelajari murid-murid Yesus, 4-7 pelayan, 1 pemungut cukai, yang lain pedagang dan pengrajin kayu. Pengecut tadinya. Waktu Yesus ditangkap 1 menjual, 1 menyangkal, yang lainnya kabur semuanya. Tapi ketika ada kuasa kebangkitan mereka tahu bahwa kematian kembali dibuat dalam posisi mati. Mereka tantang kematian. Petrus ditangkap di pintu Roma ketika mau disalibkan, dia katakan jangan salibkan seperti master saya, salibkan saya terbalik. Kematian ditantang sama mereka. Mereka menjadi murid-murid yang menjungkir balikan dunia dengan Injil. Karena apa? Mereka tahu bahwa kematian tidak lagi berkuasa atas hidup mereka. Andreas disalibkan 1 tahun setelah Petrus. Bartolomeus disalibkan dan dikuliti, disiram air garam kematiannya. Thomas menginjil di India, ditusuk perutnya, dibuang ke dalam tungku api. Dia menggegerkan India dengan firman Tuhan. Opa oma saya datang dari India. Mereka datang ke Pasuruan tahun 20, mereka sudah jadi orang Kristen. Saya tahu itu akibat daripada penginjilan daripada Thomas. Kuburnya masih ada di sana. Matius, dia bertanggung jawab atas benua Afrika. Benua Afrika sekarang 65% sampai 70% percaya Yesus. Ketika dia sedang mengajar, ditarik keluar, kepalanya dipukulin sama balok sampai mati. Filipus menginjil di Samaria, dilempar, dirajam sama batu sampai mati. Yakobus, murid yang pertama yang martir bagi Tuhan, dipenggal oleh Raja Herodes Agripa. Simon orang Zelot masuk ke Eropa, menginjil di sana juga disalibkan. Satu-satunya murid yang tidak mati martir hanya Yohanes. Dibakar, mengalami luka bakar yang berat. Dia kaburkan dirinya ke Pulau Patmos dan menulis buku Wahyu. Hidup sampai umur 101 tahun.
Kematian ditantang sama mereka. Kematian ditantang sama mereka. Karena mereka tahu kematian tidak lagi berkuasa atas manusia. Mereka mengabarkan Injil yang luar biasa. Yang kedua, saudara, kita harus mengerti ketika ada hadirat Tuhan, berarti ibadah tidak bisa stop, saudara. Pada awalnya manusia diciptakan, kembali coba kita buka Kejadian 1 ayat 26, coba kita baca. Kejadian 1 ayat 26 mengatakan begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tadi kita sudah belajar pernyataan itu. Supaya apa? Supaya adalah kata sambung. Supaya adalah kata yang menyambungkan antara bagian A dan bagian yang pertama. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu bicara soal mengkolonisasi bumi. Saya jelaskan maksudnya apa. Manusia pada awalnya diciptakan, ini kita harus kembali ke dalam fungsi awalnya manusia. Manusia pada awalnya diciptakan untuk mengkolonisasi kehidupannya atau bumi ini. Manusia pada awal ketika diciptakan gak pernah dikasih surga. Manusia dikasih bumi karena sistem kerajaan. Sistem kerajaan adalah anak harus dikirim ke muka bumi untuk menguasai bumi. Mengkolonisasi artinya adalah menularkan budaya kerajaan pusat. Itu arti kolonisasi. Di dalam hal ini saudara dan saya bertugas untuk mengkolonisasi kota Surabaya, kota Jakarta, negara Indonesia. Artinya apa? Menularkan budaya kerajaan surga. Ketika hadirat Tuhan dipisahkan pada awalnya akhirnya yang menjadi rancu. Coba kita baca Keluaran pasal yang 25 ayat yang ke-8 mengatakan begini. Keluaran 25 ayat yang ke-8 mengatakan begini. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ini inisiatifnya Tuhan loh saudara. Tuhan datang kepada manusia dan dikatakan aku harus memulihkan hadiratku kepada manusia. Tapi pada awalnya Tuhan kemudian mengatakan bangun tempat kudus. Semuanya serba tempat pada awalnya. Makanya akhirnya ada tabernakel Musa, ada bait Allah dan lain sebagainya. Ada perwakilan daripada manusia yang dinamakan imam besar pada awalnya. Jangan sampai peristiwa-peristiwa atau kejadian di perjanjian lama ini terus terbawa sama kita dan kita lupa bahwa karya besar Tuhan di kayu salib untuk memulihkan keadaan awal manusia. Ibadah tidak lagi bisa dikurung di dalam sebuah tempat. Nanti saudara baca di rumah Matius 16 ayat 18, aku dirikan jemaatku di atas batu karang. Arti batu karang adalah Petra, yaitu Kristus itu sendiri. Aku tidak dirikan jemaatku di atas sinode, di atas denominasi, di atas organisasi. Aku tidak dirikan jemaatku di atas agama. Aku dirikan jemaatku di atas aku sendiri. Seperti posisi awal. Posisi awal tidak ada agama, tidak ada sinode, tidak ada denominasi. Semuanya serba berhubungan dengan Dia. Yesus datang bawa hubungan, bawa relationship relasional, komunal yang dibawa oleh Dia untuk manusia. Itu harus dibawa ke dalam peristiwa awal itu harus dipulihkan. Karya Kristus yang begitu besar harus dimengerti dan kemudian harus diresponi seperti itu. Supaya kehidupan ini tidak sia-sia dan karya itu tidak sia-sia bagi kita. Matius 27 ayat yang ke-50. Setelah Dia bersuara nyaring, ini yang terjadi. Matius 27 ayat yang ke-50 mengatakan Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Sistem ibadah di dalam gedung dipatahkan sama Yesus pada hari itu. Artinya apa? Nanti setelah doa berkat disampaikan dan kita semua kembali ke tempat kita masing-masing, ibadah tidak boleh stop, saudara. Ibadah di Betani Nginden formatnya seperti yang kita lakukan pada saat ini. Kita menyembah Tuhan, kita menyanyi, kita mendengarkan firman, kita memberikan perpuluhan kita dan lain sebagainya. Nanti ketika saudara pergi atau keluar dari tempat ini, ketika saudara masuk ke dalam rumah saudara, karena arti daripada gereja itu sudah berubah. Yesus karya yang begitu luar biasa, Dia katakan bahwa gereja adalah artinya eklesia. Orang-orang yang dipanggil keluar, bait Allah yang sifatnya gedung, yang sifatnya tempat dipindahkan ke dalam sini saudara. Hati saudara.
Oleh sebab itu gereja adalah saudara dan saya, eklesia, orang-orang ini dipanggil keluar, ini gedung gerejanya. Kita harus respon dan harus mengerti ketika kita keluar dari tempat ini, ketika saya masuk ke dalam rumah saya, langsung rumah saya pun berubah jadi tempat ibadah, karena saya adalah gerejanya. Dan saya wajib dan patut meneruskan ibadah saya pun di rumah. Formatnya berbeda, saya mengasihi suami, istri, anak, orang tua dan lain sebagainya, itu format ibadah. Ketika saya masuk ke kantor saya di hari Senin nanti, kantor itu berubah jadi tempat ibadah, karena saya adalah gerejanya. Ketika saya buka pintu kantor, ketika saya masih kerja sama orang, saya tidak akan curi waktu, itu format ibadah yang luar biasa. Ketika saya punya usaha, saya tidak akan tipu orang. Saya akan lakukan yang terbaik, saya akan bayar pajak on time, karena itu ibadah saya. Ketika saya masuk ke dalam tempat umum, justru itu adalah kesempatan bagi saya sebagai warga kerajaan surga untuk mengkolonisasi bumi, menularkan budaya kerajaan surga dimanapun saya berada. Saya menunjukkan siapa Yesus. Saya berkhotbah di situ tanpa kata-kata, karena itu berubah jadi tempat ibadah saya. Makanya kenapa ketika masuk ke dalam mall, ketika masuk ada di dalam food court, saya ajarkan anak-anak saya untuk lap mejanya, pakai tisu basah, bersihkan mejanya. Ada petugasnya Pak? Ada. Tapi karena saya adalah warga kerajaan surga, yuk kita beresin. Kita kasih tunjuk sama mereka, kita warga kerajaan surga yang elit, yang luar biasa. Karena kita ditugaskan untuk mengkolonisasi bumi pada awalnya, menularkan budaya kerajaan surga. Orang Indonesia paling gak bisa ngantre, amin, saya amin duluan, amin. Saya setiap bulan pasti ke airport, dan orang gak bisa ngantre di situ. Berkali-kali harus dikatakan, Pak ngantre Pak, please Pak ngantre Pak. Sampai satu waktu saya udah gak tahan, bilang Pak please Pak ngantre Pak. Bapak lihat Pak, itu nomor di nomor boarding pas Bapak itu adalah tempat duduk, bukan tempat berdiri Pak. Iya ya Pak ya, iya Pak ini bukan bus kota Pak, pasti Bapak dapat tempat duduk Pak, tenang aja. Ngantre lah Pak. Istri saya lebih galak, di Indomaret dekat rumah. Ada seorang bapak mau nyelak setelah lagi ngantre, ditegur sama dia. Ngantre dong Pak. Ya elah Bu, kan cuma botol aku aja. Gak bisa Pak ngantre, harga yang lain. Semua tiba-tiba ngikut. Iya Pak ngantre Pak, Mbak jangan dilayani Mbak. Oh rame Indomaret. Istri saya pulang dia bilang, tahu gak tadi aku tegur si bapak tuh dekat situ. Kamu berani banget sayang. Iya kan kalau ada apa-apa tinggal panggil kamu. Enak aja. Emangnya preman apa aku. Mulai dari hal-hal kecil. Makanya kenapa saya katakan begini, saya sudah 20 tahun pelayanan mimbar. Khotbah di hadapan jemaat. Itu jauh lebih gampang daripada khotbah di jalanan di Jakarta. Ketika mobil disalip sama motor, ayo. Mobil ada 12 juta motor di kota saya. Ya, kalau nggak ada keperluan janganlah main-main ke kota saya. Penuh sesak. Disalip sama motor, pastikan kita refleks ya, kita pencet klakson tin gitu. Motornya berhenti, buka helm. Apa lo? Nah, itu khotbah paling berat. Itu khotbah paling berat. Istri saya punya kata-kata password, dia pegang kaki saya. Sayang, udahlah. Jangan-jangan dia jemaat. Nah, kata jemaat adalah kata yang langsung membuat saya langsung turun. Terus saya bilang sama dia, masa semua orang jemaat sih? Itu khotbah paling susah. Tapi saya terus mengingatkan diri saya sedang ada di muka bumi untuk mengkolonisasi bumi. Menularkan budaya kerajaan pusat. Ibadah tidak lagi bisa terkurung hanya di tempat ini. Saya mau beritahu ini kepada saudara. Saudara dipercayakan Tuhan gedung gereja terbesar di Asia Tenggara dengan fasilitas yang paling bagus, paling baik. Saya sudah ke ribuan gereja di Indonesia, ini yang terbesar, di Asia Tenggara ini yang terbesar. Saya percaya Tuhan memberikan ini kepada saudara, mempercayai gedung ini kepada saudara, karena saudara adalah jemaat yang bisa mengkolonisasi bumi. Bukan jagoan kandang. Bukan hanya jagoan di dalam Betaninginden, tapi ketika saudara keluar dari tempat ini, saudara terus mengkolonisasi bumi, menularkan budaya kerajaan surga. Karena itu adalah proses awalnya. Makanya tabir bait Allah terbelah dua. Bukan orientasi, bukan tempat lagi, tapi hidup saudara dan saya adalah bait Allah. Dimanapun kita berada, ibadah jalan terus. Ibadah tidak boleh stop. Dan ketika saudara lakukan itu, saudara akan betul-betul menghargai karya Tuhan yang begitu luar biasa. Ini kejadian terjadi setelah teriakan terakhir Tuhan di kayu salib. Langsung proses ibadah dirubah oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara, murka Tuhan sudah tidak ada lagi. Berkali-kali kita ketakutan dengan murka Tuhan.
Betul, pada awalnya kita harus mengerti apa yang Yesus lakukan. Kita harus mengerti apa yang Bapa di surga lakukan. Pertama kali ketika manusia jatuh dalam dosa, kata-kata pertama yang keluar dari mulut Tuhan adalah kata-kata begini. Di manakah engkau? Where are you? Itu adalah sifat daripada Allah. Kita sering membaca perjanjian lama dan kita akhirnya tidak mengerti kenapa Tuhan punya murka yang luar biasa. Sebelum ada hukum Taurat, pembunuh pertama di dunia ini yang namanya Kain, itu pun dijaga sama Tuhan. Dia memberikan tanda kepada Kain supaya orang tidak membunuh dia. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Makanya dia tanya, di manakah engkau? Manusia sembunyi, manusia ketakutan. Manusia tidak berani bertemu dengan Tuhan. Tapi tetap kasih karunia semenjak awalnya itu cukup bagi manusia. Makanya ditanya, di manakah engkau? Makanya ketika seminar keluarga, saya katakan kepada orang tua, belajar untuk mengubah metodenya. Bukan begini-begini kepada anak, tapi begini. Bukan nunjuk-nunjuk tapi merangkul. Itu adalah proses Alkitabiah, proses Bapa di surga, Father's love. Makanya kenapa ketika anak bersalah makin digini-giniin, makin akhirnya dia gak karu-karuan. Dia melakukan yang baik hanya di depan kita saja karena dia gak hormat. Tapi beda dengan ketika saudara datang, saudara begini. Kamu kenapa sih nak? What can I do with you? Apa yang aku bisa lakukan bersama-sama supaya kamu berubah? Apa yang aku bisa tolong? What can I do for you? Di manakah engkau? Itulah Allah kita yang luar biasa. Alkitab mencatat murka Tuhan yang dahsyat memang. Anak daripada Ahab yang namanya Ahasia. Dia hidup menentang dan menolak Tuhan. Dan akibatnya betul-betul mengerikan. Akibatnya apa? Dia akhirnya berusaha menangkap Nabi Elia. Dia kirimkan satu prajurit, satu komandan dengan 50 anak buah. Tangkap Elia. Dan ketika mereka menghampiri Elia, 50 prajurit dengan komandannya. Dia katakan, kamu harus ikut karena kamu mau ditangkap. Elia hanya dengan sekejap mengatakan, aku akan mengirimkan api daripada surga. Apa yang terjadi? Mati. 51 orang mati langsung. Itu yang kita baca dan membuat kita takut akhirnya. Kita tidak mengerti karya Tuhan di kayu salib yang mengembalikan sifat Allah pada awalnya. Kenapa ini dilakukan? Karena sudah ada hukum Taurat. Tuhan tidak bisa melanggar hukum Taurat. Karena manusia begitu keji dan begitu bebal pada awalnya. Dikirim pasukan yang kedua, 50 plus satu komandan. Kembali Elia katakan, aku akan kirimkan api dari surga. Kembali mereka hangus dibakar. 102 orang. Dan akhirnya kelompok yang ketiga datang. Komandannya sudah minta-minta dari jauh. Jangan bakar saya. Ayo datang, please datang ke istana. Dan dia katakan kata-kata nubuat kepada Ahasia. Kamu akan mati di tidurmu karena kau menolak Tuhan. Dan ini akhirnya terdengar saudara. Terdengar sama murid-murid Yesus. Dan akhirnya apa yang dikatakan pada ketika mereka masuk ke dalam Samaria. Dan ketika mereka masuk ke dalam daerah Samaria dan orang Samaria sudah terkenal bahwa mereka adalah orang-orang yang menolak Yesus. Dan kemudian ini yang terjadi. Coba saudara baca di Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9. Ayat yang ke-53 sampai 56. Lukas pasal yang ke-9. Ayat 53 sampai 56. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, perhatikan ini, yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Karena mereka dengar ada sebuah sejarah yang mengalami sebuah kejadian seperti ini. Orang-orang yang menolak Tuhan dibakar aja sama api. Perhatikan kalimat berikut ini. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Yesus berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Di zaman kasih karunia, siapapun manusia menolak dia. Dia memberikan free will. Gak mau terima saya, ya udah saya pergi ke tempat yang lain. Murka Tuhan tidak ada. Makanya kenapa? Doa menjadi tidak populer. Karena doa selalu dilakukan manusia dan manusia selalu sin conscious. Manusia selalu berpusat orientasi kepada dosanya.
Tuhan aku ampuni aku, Tuhan ampuni aku, Tuhan aku bersalah dan lain sebagainya. Isinya begitu terus. Makanya doa jadi tidak populer. Rubah doa saudara. Murka Tuhan sudah tidak ada lagi. Semuanya serba ketaatan dan itu semuanya dibayar oleh kita sendiri kalau kitanya tidak taat saudara. Dia datang dengan kasih karunia yang luar biasa. Dia mengembalikan sifat Allah pada awalnya. Allah datang untuk membawa kasih karunia kepada saudara. Gak ada orang yang mau mandi bersih-bersih dulu saudara, gak ada. Gak ada orang yang mau masuk kamar mandi dia bersih-bersih. Kalau saudara datang ke tempat ini dengan dosa, dengan keterlibatan dosa, keterikatan dosa pada hari ini, saudara datang ke tempat yang tepat. Saudara datang ke tempat ini, saudara minta ampun sama Tuhan, yang ada adalah kasih pengampunan Tuhan yang luar biasa. Tidak ada murka Tuhan atas saudara. Penuhi doa-doa saudara dengan keintiman dengan Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Anak saya akan pasti ketakutan kalau setiap hari isi daripada percakapan kami hanya dia minta maaf dan minta maaf sama saya. Tapi isi daripada percakapan ketika itu menjadi sesuatu yang luar biasa ketika dia datang kepada bapaknya dan penuh dengan tawa, penuh dengan curhat, penuh dengan kasih tahu bahwa ini loh kelemahan saya. Sebagai bapak di dunia ini, saya tahu bagaimana mendidik dia, apalagi bapak di surga. Yang ada adalah kasih pengampunan. Ingat kata-kata itu saudara, ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa, kata-kata itu keluar, di manakah engkau? Where are you? Murka Tuhan sudah sirna di atas kayu salib. Yang keempat saudara, yang terakhir, kita harus mengerti ketika kita datang kepada Tuhan, sifatnya bukan pengorbanan lagi. Karena di dalam hadirat Tuhan, pengorbanan tidak ada artinya tanpa disertai oleh ketaatan. Ketaatan adalah segala-galanya. Pada zaman perjanjian lama semuanya serba pengorbanan. Orang kaum yang paling rendah burung tekukur harus dibawa kepada imam besar sebagai korban. Kaum menengah kambing domba dan kaum yang paling tinggi ekonominya adalah lembu dan sapi. Semuanya serba pengorbanan. Jangan pernah berpikir bahwa kalau saya sudah ikut pelayanan sudah cukup. Kalau saya sudah mendengar firman sudah cukup. Kalau saya sudah datang ke gedung gereja sudah cukup. Tidak. Ketaatan lebih dahsyat daripada pengorbanan. Itu harus kita miliki. Sikap itu harus kita miliki. Makanya kenapa di Matius dikatakan Allah bilang, kau sudah menginginkan perempuan itu, engkau sudah sama dengan berzina. Belum melakukan perzinahan secara fisik, tapi sudah sama dengan berzina. Apabila engkau membenci saudaramu, engkau sudah sama dengan pembunuh. Belum bunuh orang, tapi sudah sama dengan pembunuh. Karena apa? Tuhan melihat kedalaman hati saudara. Karena ini adalah bait Allah. Ini adalah gereja Tuhan. Kita gak bisa main-main lagi, karya Tuhan yang begitu besar. Ketaatan lebih dahsyat daripada pengorbanan. Makanya kenapa ketika manusia datang dan manusia berjalan bersama-sama dengan Yesus. Di perjalanan ke Emmaus, mata mereka tertutup. Perhatikan kalimat-kalimat ini, Lukas 24. Ayat yang ke-13 sampai ke-15 mengatakan begini. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Bayangkan Yesus sendiri datang kepada mereka. Perhatikan ayat yang ke-16, dikatakan begini. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Orang kalau jalan saudara, itu enggak fokus, kan fokusnya ke jalanannya, fokus sama jalannya. Kemudian Alkitab mendokumentasikan di sini mereka ngobrol. Mereka sedang ngobrol, mereka enggak fokus, mata mereka tertutup. Malahan yang sangat luar biasa adalah dikatakan begini, ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27, ini perlu dicatat, Lukas 24 ayat 27. Dikatakan begini, lalu ia menjelaskan kepada mereka. Saya waktu baca ayat ini, saya bilang, wow, ini adalah sekolah Alkitab yang paling hebat. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ini pelajaran Alkitab yang luar biasa pada saat itu. Siapa yang kasih? Yesus sendiri. Tetap mata mereka tidak terbuka. Tetap mata mereka tidak terbuka. Sampai kapan mereka akan terbuka matanya? Ayat 28 mengatakan begini. Yesus selalu memberikan pilihan. Dia katakan begini, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu perhatikan kalimat ini, ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan.
Dengan kata lain, kalau kamu tidak mau undang saya, it's up to you. Karena di zaman kasih karunia, kalau engkau menolak aku, that's your loss. Itu adalah kehilanganmu. Makanya dia berbuat seolah-olah dia akan meneruskan perjalanan. Dan dia mau tahu apakah saudara dan saya mengundang dia. Dia mau tahu apakah manusia mau intim sama dia. Makanya dia berbuat seperti itu. Seolah-olah akan meneruskan perjalanan. Ayat 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya katanya. Mereka mengambil keputusan yang luar biasa baik dan benar. Tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Perhatikan kalimat-kalimat ini ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Perhatikan ayat 31. Ketika ada duduk bersama makan dan terjadi sebuah keintiman merasakan hadirat countenance to countenance, face to face, muka demi muka. Ketika itu ayat 31, terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Keintiman akan membuat saudara melihat Yesus. Keintiman akan membuat saudara, Ibrani mengatakan kekudusan akan membawa saudara kepada sebuah pengenalan dan melihat Yesus. Melihat Yesus maksudnya bukan melihat Yesus secara letterlek, tapi melihat rancangan dan rencana Tuhan terjadi sama hidup saudara. Dan mereka katakan begini, ketika tadi kami dengar dia membawakan firman, hati kami berkobar-kobar. Jangan sekedar hanya berkobar-kobar dengar firman pada pagi hari ini saudara. Tapi masuk lebih dalam lagi, hidup intim sama Tuhan. Dan saudara betul-betul akan lihat Tuhan. Lihat hadirat Tuhan, lihat rancangan Tuhan terjadi sama hidup saudara. Dan saya percaya karya Tuhan yang begitu besar di kayu salib betul-betul tidak sia-sia bagi saudara. Sekali lagi, hadirat Tuhan dipulihkan, kematian kembali dibuat mati. Yang kedua, ibadah tidak boleh stop. Ibadah terus dilakukan dimanapun kita berada. Yang ketiga, Tuhan tidak ada murka. Dia malahan datang, dia tanya, di manakah engkau? Pagi hari ini, sebentar saudara akan mengambil perjamuan. Saudara yang masih terikat oleh dosa dan lain sebagainya datang kepada Tuhan. Datang ke tahtanya. Ibrani katakan come with boldness. Datang dengan percaya diri yang luar biasa. Minta ampun kepada dia. Yang ada adalah betul-betul kasih pengasihan Tuhan yang luar biasa. Dan pada akhirnya jangan sekedar hanya dengar-dengar firman saja. Masuk ke dalam dimensi yang lebih baru. Duduk bersama-sama dengan Tuhan. Rasakan hadiratnya. Supaya matamu dicelikkan, engkau melihat Tuhan, melihat rancangan Tuhan yang begitu besar. Mari kita berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita yang dahsyat. Tuhan kita yang luar biasa, karyanya begitu dahsyat bagi kita. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Mengucap syukur Tuhan buat karyamu yang besar Tuhan. Berterima kasih Tuhan buat pernyataan demi pernyataan yang kau lakukan di atas kayu salib Tuhan. Yang membuat kami makin mengerti bahwa karya Tuhan yang begitu dahsyat bagi kami. Kematian kembali dibuat mati Tuhan. Kami bisa bermegah di atas kehidupan ini karena kami tahu Tuhan. Ketika nanti kami menutupkan mata kami akan bangkit di pangkuan Tuhan yang luar biasa. Ibadah kami gak bisa stop Tuhan. Kami selesai ibadah di tempat ini, ibadah kami berjalan terus. Kami harus mengkolonisasi bumi. Kami harus Tuhan menularkan budaya kerajaan surga dimanapun kami berada. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami datang dengan dosa, yang ada adalah kasih pengampunan Tuhan. Murka Tuhan sudah sirna. Ajari kami supaya kami datang dengan kejujuran kami Tuhan. Bukan bersembunyi, tapi datang dengan kejujuran dan berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni kami. Dan tidak lakukan dosa itu lagi. Kisah Rasul mengatakan sadar dan bertobatlah. Sadar dan bertobatlah. Supaya keselamatanmu penuh. Kami mengucap syukur Tuhan buat keintiman dengan Tuhan. Karena hadirat sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya ketika kami makin intim dengan Tuhan, kami akan melihat Yesus. Ketika kami duduk dengan Tuhan, kami akan melihat Yesus. Kami akan melihat rancangan dan rencana Tuhan terjadi atas hidup kami. Mengucap syukur Tuhan buat kehidupan ini. Mengucap syukur buat hari-hari esok kami. Karena kami tahu kemenangan demi kemenangan sudah menanti bagi kami. Kalau datang dengan kesakitan pada pagi hari ini Tuhan, kesembuhan sudah terjadi, pemulihan sudah terjadi. Kalau ada yang datang pada hari ini berdoa bagi keluarganya yang ada di rumah, yang sedang sakit, kesembuhan sudah terjadi. Karya Tuhan yang begitu besar sudah memulihkan keluarga demi keluarga di tempat ini. Terima kasih buat
jemaat Betani Tuhan. Engkau mempercayakan mereka Tuhan dengan hal-hal yang luar biasa. Dan proses demi proses sudah mereka lewati. Mereka makin dewasa di dalam Tuhan. Karena mereka mengerti karya Tuhan yang ajaib di kayu salib. Kami sudah menerima firman ini. Dan kami akan jadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa di tempat ini. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya.